Sablah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak peluang sekali lagi untuk datang ikut di Gendera Cinta. Saya memang ambil posisi yang optimis karena pandangan secara umum dari luar negeri terhadap Indonesia hari ini adalah posisi yang optimis. Di dunia ada 3 negara besar yang disebut sebagai demokrasi. Ada banyak demokrasi di dunia, tapi ada 3 yang saya akan sebut sekarang. Kenapa? Nomor 1, Amerika Serikat, USA. Nomor 2, India. Nomor 3, Indonesia. Bertiga bersama karena mereka menjalankan pemilu yang paling besar di dunia. Amerika Serikat, ratusan juta rakyat. India juga miliaran rakyatnya. Indonesia 250 juta orang. Indonesia bisa mengembangkan hasilnya lewat quick count yang paling cepat di dunia dalam 1 hari. India berapa jam saja, benar. Kalau India 3 minggu. Jadi hebat sekali Indonesia. Kenapa pandangan dari luar negeri optimis? Karena di mana lagi ada 600.000 TPS yang ada pemilu antara 300 sampai 700 orang masing-masing yang bisa milih dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang selesai, dan quick count-nya yang sangat akurat dan tepat, bisa mulai jalan selesai sampai jam 4. Sampai bukan hanya 1 calon bisa mendeklarasikan sebagai pemenang, tapi 2 bisa mendeklarasikan sebagai hebat sekali Cak di Indonesia. Sangat-sangat optimistis. Untuk siapa kita lihat nanti. Tapi secara serius, pandangan dari luar negeri, kita bisa nilaikan dari statementnya, pernyataan dari Presiden Barack Obama yang nelpon ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kemarin dan menyambut pilpres yang successful, yang transparan, yang hebat, dan yang jujur untuk Indonesia untuk yang ketiga kali sejak tahun 99. Jadi dengan penilaian itu memang pandangan dari luar negeri sangat positif terhadap Indonesia dan pilpres karena dianggap jujur, benar, dan jelas hasilnya. Itu pandangnya dari luar negeri, Cak. Jelas hasilnya. Kalau kita lihat, memang kalau kita lihat koran setiap hari, koran Tempo, Media Indonesia, Business Indonesia, hari Kamis, hari Jumat, hampir semua menyambut kemenangan Jokowi. Tapi sebagai kami tahu di Indonesia, belum jelas. Kita nunggu sampai tanggal 22 Juli, sampai KPU mengeluarkan hasil yang secara resmi. Kita nunggu lagi sampai tanggal Jumat 22 Agustus setelah MK mengeluarkan keputusan yang final mengenai konflik dan dispute yang akan dihasilkan dari keputusan KPU tanggal 22 Juli. Ternyata di Indonesia, pilpres tahun ini adalah yang untuk pakai kata Cak Nun tadi, yang sangat penuh dengan polarisasi antara 2 kelompok. Dan ini yang harus dilihat dengan jelas dan benar-benar teliti. Kalau kita kembali ke tema semut, mungkin yang paling suci dari semut adalah bahwa semut siap untuk hilang diri sendiri demi semua. Jadi daripada kita punya kepentingan masing-masing, semut dengan puluhan juta siap untuk hilang mereka masing-masing dan kepentingan mereka masing-masing sampai menghilangkan dia sendiri demi rakyat semua. Nah, mungkin itu titik kesuciannya yang kita akan cari dari semut,
Dan mungkin titik kesucian yang kita akan cari dalam kesabaran dan kebijakan rakyat Indonesia dalam beberapa minggu yang akan datang sekarang lewat bulan Juli dan bulan Juni. Pandangan luar negeri sangat optimis terhadap Indonesia kerana seperti tema yang kami pernah eksplor di Kaci sebelum hari ini, di beberapa bulan yang lalu, Indonesia punya pasar yang sangat besar, punya sapi yang bisa diperas dengan sangat kuat, punya aset, punya kekayaan yang luar biasa. Setiap multinasional perusahaan di dunia ada di Indonesia dan memang harus berada di Indonesia. Kalau tidak ada di Indonesia, berartinya mereka menghilangkan ruangnya untuk kompetitor untuk masuk. Memang itu sistem kapitalis, neoliberal, tapi memang itu kenyataan untuk ekonomi seluruh dunia hari ini yang harus terjaga dalam negeri di sini. Pandangan dari luar negeri sangat optimis terhadap Indonesia kerana Indonesia adalah titik paling selatan di Laut Cina Selatan yang sekarang penuh dengan konflik antara negara-negara sekitar Laut Cina Selatan, China sendiri, Jepang, Vietnam, Philippines, dan negara-negara yang lain tetangga di dalam ASEAN, sampai Indonesia pun. Sangat penting bahwa Amerika Serikat dan negara-negara yang lain menjaga hubungan yang baik dengan Indonesia kerana Indonesia adalah pagar yang paling selatan dalam konflik itu. Ya, itu secara spontan itu beberapa poin saja kenapa pandangan terhadap Indonesia sekarang hari ini mengenai Pilpres dan setelah Pilpres adalah sangat optimis, Cak. Dan saya merasa untuk masa depan pandangan itu masih tetap akan optimis. Terima kasih, Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya itu masih membayangkan dari 9 Juli selesai sampai tanggal 22 itu Jokowi sama Prabowo itu tampil bersama di mana-mana. Jadi terawih bareng gitu kan, buka bersama bareng, ya, sarasean sama rakyat bareng, ketemu petani bareng, ketemu pedagang pasar bareng. Indah sekali kalau mereka mau berdua seperti itu. Toh sudah tidak mempengaruhi pemilihan lagi. Seharusnya Pak SBY menganjurkan itu, atau bersama-sama Pak SBY bertiga. Apa itu jadi imam gantian, kan gitu kan. Tuh. Besok-besok kita bikin pemilu di mana kampanye hanya boleh bersama. Tidak kampanye sendiri-sendiri dan hanya boleh di rumah ibadah. Di gereja sekian kali, masjid sekian kali, di tempat ibadah lain sekian kali. Sebab kalau di rumah ibadah mereka minimum mengurangi kebohongannya, minimum mengurangi pencitraan-pencitraan yang negatifnya, kan begitu. Kalau di rumah ibadah cepat kena laknat kalau ada apa-apa. Dan syukur-syukur ada doa bahasa Arab yang capres-capresnya tidak mengerti. Diawali dengan ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Ya Allah, kalau calon pemimpin kami ini setia, maka jangan ada apapun yang menghalangi mereka untuk menjadi pemimpin. Tapi kalau mereka punya niat-niat untuk khianat dan akan menjual tanah airnya, ya Allah, cepatlah bikin dia sakit gatal di kelaminnya. Jadi ketika pidato kenegaraan, saudara-saudara, wah, menengai, wah, itu saya kira itu akan sangat optimis dunia. Di Indonesia itu begitu liberalnya sehingga pidato kenegaraan karo kukur-kukur ini. Besok kita pilihan langsung, tidak pakai parpol. Jadi setiap orang itu bisa ngirim, KPU bikin komputer besar online, bisa diakses siapa saja, dan setiap bulan sekali mengumumkan pemilihan presiden selama 5 tahun. Jadi mulai dilantik presiden baru, besoknya Anda sudah bisa kirim ke KPU. Pilihan saya ini, nomor KTP saya sekian, nama sekian, alamat sekian, database-nya jelas seluruh penduduk Indonesia. Anda milih langsung siapa yang Anda maui untuk jadi presiden Anda. Terus setiap yang masuk ke KPU bisa diakses siapa saja, diumumkan di koran, televisi secara berkala, sebulan sekali misalnya. Terus jadi tidak usah pemilihan, nanti jelas siapa yang paling tinggi suaranya.
kan gitu. Nggak usah ada bisnis tinta, nggak usah ada bisnis kertas dan lain sebagainya. Jadi sangat murah harganya karena IT sekarang sudah sangat sudah sangat bisa menolong kita semua. Besok-besok kita bikin seperti itu kalau Allah mengizinkan. Karena Allah ini kan punya perilaku 4, Anda sudah tahu di Ma'iyah. Ada peristiwa yang Allah mengizinkan, jadi dia bukan idenya Allah. Yang kedua, peristiwa yang memang Allah perintahkan. Jadi Allah memerintah kun fayakun terjadi, mau tidak mau manusia ikut itu sadar atau tidak sadar. Jadi diperintahkan, diizinkan. Nomor 3, Allah membiarkan. Jadi bukan idenya Allah dan Allah tidak peduli kepada perilaku manusia dan dibiarkan dia terjadi. Karena Allah sudah tidak terlalu cinta kepada manusianya. Gara-gara kelakuan manusia sendiri. Yang nomor 4, Allah tidak urusan sama apa yang dilakukan manusia. Jadi bukan hanya dibiarkan tapi juga dianggap nggak ada. Pilpres dhewe kono. Leg-legen dhewe, mut-muten dhewe, aku gak melok-melok, aku gak roh. Itu perilaku yang keempat. Perilaku yang kelima adalah istidraj, yaitu Allah mendorong. Kalau kita punya penyakit, Allah nambahin penyakit itu. Kita tersesat, Allah lebih menyesatkan lagi. Karena Allah itu di samping maha memberi petunjuk, Allah juga maha menyesatkan. Ini kiai-kiai sangat sopan sehingga tidak pernah mengumumkan bahwa Allah itu maha menyesatkan. Tapi Allah menyesatkan kan ada alasannya, ada hujannya, ada asal-usulnya, ada settingnya. Yang disesatkan oleh Allah adalah manusia yang memang pantas dan seharusnya disesatkan karena dia sudah tidak bisa diberi petunjuk lagi. Dan Allah yang maha menyesatkan ini Anda dengar setiap Jumatan. Mayahdillah wa mayyudhillalah wa mayyudhlil falahadiyalah. Alhamdulillah. Kan gitu kalau Jumatan. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah tidak ada yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Di daun yang Melayu rono ya kan gitu. Nah kita harus berani secara suci mengakui bahwa Allah itu punya opsi untuk juga menyesatkan kita. Jadi kalau kita nanti mendapat presiden baru, Anda harus bisa menghitung, ini presiden petunjuk, apa presiden diizinkan oleh Allah, apa presiden dibiarkan sama Allah, atau presiden tidak diperdulikan sama Allah, mau presiden mau tidak, atau presiden yang memang disesatkan oleh Allah. Artinya ada presiden yang merupakan rahmat, ada presiden yang merupakan azab. Jangan lupa. Sama dengan duit. Duit itu bisa merupakan rezeki, bisa merupakan azab. Sama dengan istri. Jadi jangan milih cantik atau tidak cantik. Pilihlah yang merupakan rahmat dari Allah, bukan istri yang merupakan azab. Jadi pilihannya nomor 1 bukan cantik tidak cantik, tapi merasakan ini rahmat ini. Ya rodok melongos-melongos diri tapi rahmat. Gitu loh. Timbangannya ayu, bangir, kuning, tapi rotok gendeng. Nah, ngeluh sampean kok, kan gitu. Jadi gitu teman-teman sekalian. Mas Yan, terima kasih sekali. Optimisme dunia kepada Indonesia pasti linier ya, dilihat dari satu frame ya. Tapi mereka pasti juga tidak mempelajari sampai detail karena itu kan kompatibel sama yang mereka maui. Sementara di Indonesia kan sebenarnya masalahnya tidak sesederhana itu. Orang melakukan pemilihan itu juga tidak benar-benar pemilihan di Indonesia. Ada yang berniat sodako, alah sakno rek, wis kadung nyalono mosok aku gak milih. Ono meneh, walah aku wis dikai 50.000 mosok gak tak coblos. Kan gitu. Jadi mereka itu sedekah sebenarnya. Milih itu teman-teman sekalian. Oke, ini masih ada waktu berapa menit? Saya minta Mas Dimas kalau ada. Ini teman Ma'iyah di Cavalry, Light Cavalry yang saya minta untuk eksplorasi data fakta udah pulang. Oke. Kalau gitu gini, tanya jawab aja langsung sebelum nanti diakhiri oleh itu. 3 orang, 1, 2, maju Mas, 4, 3, maju langsung. Perang tolong mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya mencoba merekam dari awal sampai sekarang. Persoalannya kita bersama-sama hidup di tanah darah tumpahku. Pada tanggal 22 Juli nanti, saya pun menjadi rakyat yang sangat gersang sekali, yang sangat mengerikan sekali. Apa yang dikatakan oleh Canon, kita cukup menjadi seorang pengayom. Karena setiap kita itu ada pembicaraan begini-begini, kita selalu terprovokasi, emosi. Jadi cukuplah kita menjadi pengayom, karena ini akan menjadikan satu bentrokan-bentrokan emosional yang sangat dahsyat sekali. Dan saya juga setuju kita siap-siap untuk siaga satu, karena saya berpikir sampai sekarang keselamatan bangsa Indonesia ini, keselamatan aja itu sebenarnya ada di tangan siapa? Ada pemimpin yang barusan dikatakan Canon yang membuat bangsa ini hancur, babak belur dan sebagainya. Ada di Barokai, dikaruniai oleh Allah. Kalau semuanya dua pemimpin ini berambisi bahwa saya yang menang, hancurlah bangsa ini. Akan terpecah belah nanti. Yang Jokowi mengaku menang, yang Prabowo juga mengaku menang. Saya ini bermain di tanah tumpah darah yang mana? Ini persoalan yang sangat pelik sekali. Sejak saya habis nyoblos, masuk dalam kamar, langsung nyetel TV, tiba-tiba muncul sebuah angka-angka yang sangat dahsyat. Saya berpikir lembaga ini dari mana? Saya baru tahu malam ini kalau lembaga ini dimunculkan oleh Bapak SBY. Saya geleng-geleng kepala, sama dengan sapi. Geleng-geleng. Kenapa sapi itu melihat ayat betinanya kuda itu kok besar sama dengan itu? Gak jauh berbeda. Yang saya tanyakan sama Canon, bagaimana keselamatan bangsa Indonesia ini pada tanggal 22 Juli? Ini sebuah keputusan akhir. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Sebelum yang kedua, karena temanya sedang itu, saya ingatkan supaya Anda tidak bias dan tidak salah paham. Untuk teman-teman PDIP, buktikan bahwa Anda adalah banteng ketaton. Anda bukan sapi perah, kan begitu? Anda adalah penerus Bung Karno. Bung Karno lah yang dulu menggelegar, membuat non-blok, membuat Ganevo, menciptakan kemandirian Indonesia dan dikagumi oleh Che Guevara, dikagumi oleh Tito, dikagumi oleh Kennedy, dikagumi oleh semuanya. Bung Karno adalah pembesar dunia yang luar biasa, dan buktikan bahwa PDIP adalah penerus Bung Karno. Jokowi harus membuktikan bahwa dia adalah penerus nasionalis nomor satu yang namanya Bung Karno. Gitu. Jadi simbolisme yang saya omongkan tadi itu jangan ditangkap dengan negatif, tapi tolong buktikan bahwa Anda benar-benar adalah pembela Indonesia dan tidak memperkenalkan Indonesia menjadi sapi perah dari siapapun saja di dunia. Gitu ya Mas ya. Oke, nomor 2 berikutnya. Mikrofonnya sudah ada. Ya. Yang ingin saya soroti tadi, sempat pemateri awal-awal tadi bahwa sebelum sampai ke tema tanah tumpah darahku itu sempat ada tema tapi ditutupi oleh tema ini. Ketika muncul istilah tahara kebangsaan, ingatanku langsung ke logika fikih gitu. Kalau misalnya muncul gagasan akan ada tahara kebangsaan, kira-kira dari Dewan penggagas tema seperti itu, kira-kira bangsa Indonesia dari elit hingga grassroots atau dari pusaran hingga tepian, kira-kira
perjinahan nasional seperti apa yang kita pernah lakukan mungkin, atau gerakan kencing lokal hingga nasional apa yang kita lakukan tapi belum sempat berwudu atau tahara kebangsaan itu gitu. Nah, kalau masalah politik, kalau menurut terawangan saya, anggaplah akan aman-aman. Ini pasti ada konspirasi Mama Rika dan Wahyudin. Lanjut, kemudian masalah kekhawatiran terhadap munculnya huru-hara, gesekan antar kelompok kedua kubu satu ataupun dua, saya tetap optimis. Ya, anggaplah Indonesia ini yang dikatakan oleh sebagian orang atau katakanlah wali bahwa Indonesia ini sentrum energi tak terhingga gitu. Jadi dikali apapun sama dengan nol gitu. Mau huru-hara, dajjal, setan, iblis, penyakit nasional, huru-hara hingga kematian, dikali Indonesia sama dengan nol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sambung Anda sedikit dengan profesor kita tadi. Jadi sebenarnya posisi Anda saya itu kan, siapapun nanti presidennya, itu Anda harus dorong dia untuk, kalau dalam istilah Jayabaya atau Ronggo Warsito itu satrio pambuka gerbang. Jadi dia yang membukakan gerbang menuju Indonesia sejati, kan kira-kira begitu. Termasuk memahamkan kepada presiden baru kita bahwa ini urusannya bukan hanya bagaimana beras bisa dibagi, bukan hanya bagaimana rakyat bisa beli barang, bukan hanya itu urusannya. Urusan kita jauh lebih besar dari itu. Bagaimana Indonesia bisa menjadi dirinya sendiri betul dengan seluruh aturan, dengan seluruh konstitusi dan ketatanegaraannya yang kondusif terhadap kebangunan kembali diri Indonesia itu. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya Anda yang pro Jokowi, Anda harus bisa kontrol Jokowi untuk menjadi satria pembuka gerbang. Kalau Anda pro Prabowo, Anda nanti dia jadi presiden, Anda harus bisa dorong dia untuk juga menjadi satria pembuka gerbang. Ini bukan soal BBM harganya berapa, itu urusan teknis. Tapi yang lebih penting adalah Anda punya cita-cita besar nggak untuk nasionalisme Indonesia, untuk membangun tanah air ini sungguh-sungguh, kan begitu Mas ya. Jadi toh Anda nggak usah khawatir, Indonesia ini kan dikalikan berapa saja akan nol, jadi nggak usah khawatir apa-apa. Kalau Anda memperjuangkan itu, presiden berikutnya adalah presiden yang meneruskan perjuangan Anda itu. Di Indonesia kan masih ada bupati yang tidak mau nerusin karya bupati sebelumnya, atau dia malah membunuh dan menghilangkan karya bupati sebelumnya. Kita harus, begitu Anda sudah jadi anggota DPR, Anda bukan wakil partai lagi, mestinya Anda sudah wakil rakyat, namanya Dewan Perwakilan Rakyat kok. Yang terjadi adalah Dewan Perwakilan Partai. Itu aja ditandani sudah lumayan Mas. Dan presidennya harus berani merombak itu, harus berani berdebat, harus berani ngomong sama rakyat, harus berani dimaki-maki, harus berani ditembak mati. Kalau dia ditembak mati untuk kebangunan Indonesia sejati, itu kemuliaan yang luar biasa. Makanya punya ilmu lembu sekilan. Ditembak pelurunya dapat 20 cm balik muter ke kepalanya. Itu Mas ya. Jadi dari pendekatan apapun ketemu kok Mas. Anda mau usul fikih, filosofi, ilmu barat, ilmu Jawa, ilmu Sunda, ilmu Betawi, semua ketemu. Ini Indonesia ini titik luar biasa di alam semesta, bukan hanya di bumi. Ini titik yang luar biasa. Makanya tangguhnya luar biasa rakyat kita itu. Tangguhnya luar biasa. Semut diinjak, lahir lagi, masih banyak lagi. Anda itu ya semut, ya rumput. Dan kalau tidak ada rumput, tidak ada Piala Dunia. Dan begitu. Dan yang paling berjasa adalah rumput, karena dia yang paling mau diinjak-injak dan tidak pernah disebut satu kali pun oleh pembicaraan mengenai Piala Dunia. Jadi Anda harus ikhlas menjadi orang yang tidak disebut seperti saya ini. Saya itu tidak pernah disebut, berjasa kayak apapun tidak pernah diakui. Sampai saya bikin larangan, awas kalau ngakui saya, awas kamu. Awas kamu, kalau nggak mencuri karya saya, awas kamu. Harus kamu tidak ngakuin saya. Sampai gitu kok saya. Kalau sampai saya diakui itu aneh gitu. Itu pamali gitu. Nggak boleh, harus tidak diakui. Saya harus dihina-hina, harus direndahkan. Awas aku.
Aku tidak difitnah seminggu gitu rasanya gatel aku. Harus difitnah ini. Mana ini? Facebooknya yang fitnah saya mana ini? Ayo cepet. Dan saya tidak akan pernah menjawab satu kali pun, karena berkah saya akan turun dan akan tidak naik kalau saya menjawab fitnah-fitnah kepada saya. Itu ya Mas ya. Anda ini kelihatannya berwajah Katolik tapi kok fikih ngerti kan? Top Anda ini. Kalau lihat wajahnya kan cocok jadi pastor, cocok jadi. Tapi kok ngomong fikih yang luar biasa. Jadi alhamdulillah. Yang ketiga. Ya Mas. Oh ada 4. Ya. Baptis Nasuha. Barusan Baptis Nasuha. Oh Baptis Nasuha. Ya wes. Ya itu juga bagus, karena kita sudah harus membebaskan diri dari idiom-idiom yang dibakukan. Karena Islam itu kata kerja, Kristiani juga kata kerja, to be a Christ, menjadi seperti Isa, kan begitu. Sekarang jadi lembaga, itu salahnya. Itu pun masih dipetil-petil, ono LDII, ono Jamaah Tabligh, ono MTA 2 macam, Majelis Tafsir Al-Quran sama Majelis Tomboati. Macam-macam, udah ada karu-karuan, ono sing ini, ono sing ini, ono ini. Sekarang ini selama masa kampanye Pilpres sih, Mas. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, terus asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, kan juga kan jadinya syahadatain kan gitu. Ono meneh. Dan saya tetap berpihak kepada yang tidak nduting. Karena Anda selalu menyakiti orang yang tidak punya jari-jari. Ketika Anda berdebat yang benar begini apa begini, Anda sedang menyakiti orang yang tidak punya. Lah nek gak duwe driji iki Mas terus ngene ta katene. Asyhadu an la ilaha illallah, kan ya apa ngene iki? Tengah murung-murung masian niku. Ini. Itu loh. Jadi saya berpihak kepada yang tidak punya jari-jari, kan lumayan ini. Salam 2 jari, salam 1 jari, salam keadik jari ngono aja. Ya Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif dari Bandung. Saya selalu ngikutin Saya sudah 1 tahun mengikuti Kenduri Cinta, dan saya referensinya dari adik kandung saya. Beliau kiai ya, adik kandung saya kiai di Bandung, punya pesantren, tapi mereferensikan kalau belajar ke Cak Non aja. Saya bingung. Beliau banyak sekali santrinya di sana. Adalah satu hal, mungkin orang mulia. Saya pertama tidak tahu apa konsep mulia. Cuma saya pernah mendengar langsung dari Cak Non, pendidikan tinggi bukan hanya tingkat ilmu, tapi sampai pada tingkat mencintai rakyat kecil, membela kaum mustadafin. Nah, di sana mulai saya bergetar, mungkin ini yang mulia. Yang kedua, Cak Non pernah bicara, saya tidak tertarik dengan politik dan saya tidak tertarik dengan kekuasaan. Di sana saya juga mulai bergetar juga. Yang ketiga, pada waktu menceritakan tingkatan-tingkatan 5 karakter manusia itu waktu itu di sini. Ada orang pintar, berkuasa dan lain-lain. Yang terakhir, jangan menyibukkan diri dengan sibuk hatinya, sibuk hatinya, pikirannya, darahnya, emosinya, batinnya, jiwanya, hajinya, sholatnya, hanya untuk mencari uang. Karena derajatnya uang itu yang mencari Anda derajatnya dicari oleh dunia. Nah, yang saya mau tanyakan ini kok di luar konsep ini Cak Non. Saya masih bingung yang terakhir tuh maksudnya gimana Cak Non ya? Terima kasih. Wassalam. Oke, langsung aja supaya nggak lupa ya. Singkat kata begini Mas, kita ini terlalu disuruh jadi kaum muslimin, jadi orang Islam, orang muslim.
Sebenarnya kalau di Quran Anda lihat, Allah tidak pernah berbicara ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam, tidak ada. Yang ada wahai orang-orang yang beriman, itu Mas ya. Ya ayyuhalladzina amanu, atau kalau universal ya ayyuhan nas. Nah, aman ini Mas, namanya siapa Mas? Arif. Mas Arif, aman itu kata dasarnya. Ya, kalau mukmin itu orang yang menyebarkan keamanan atau rasa aman. Itu ya Mas ya. Terus kalau iman itu metodenya supaya Anda bisa kasih aman ke apa saja, dari sesama manusia sampai binatang, sampai lingkungan hidup, sampai Tuhan, semua Anda kasih aman. Itu namanya metode iman. Doanya namanya amin. Kalau Muhammadiyah dan PAN tambah Rais. Tapi di sini tidak termasuk, ini cuma untuk anunya aja. Nah, yang disebut uang mencari Anda adalah, Anda kalau mau dagang, nomor satu kan Anda ciptakan rasa aman kepada rekanan dan konsumen Anda, betul enggak? Kalau Anda punya warung, orang datang karena aman nih di warung sini, nggak pakai formalin, ini beres, ini sehat, ini fresh, maka yang datang itu duit ke Anda. Jadi Anda tidak perlu cari duit, yang penting Anda ciptakan rasa aman di bidang apa saja. Saya ini alhamdulillah teman sekalian, orang-orangnya Jokowi sama saya aman, orang-orangnya Prabowo sama saya aman. Mereka menyangka saya mensupport mereka, memang saya mensupport bangsa Indonesia, kan begitu. Semua alhamdulillah merasa aman. Di Jogja ada bentrok-bentrok, ada Islam Kristen, ada Syiah Wahabi, ada macam-macam, tapi mereka semua ke Kiai Kanjeng, semua ke Kadipiro, karena semuanya merasa aman satu sama lain di tempat saya. Waktu gempa dulu ada mau bentrok antara teman-teman PKS dengan teman-teman pastor, karena teman pastor ini bagi-bagi selimut, ada di pojoknya ada salibnya, dianggap itu kristenisasi gitu loh lah. Terus saya bilang, lah mulane to sampean niku hati-hati lah, ya wis lah, ngalah lah, ojo digunting nek perlu pojokane lah sing ono salibe iku. Ngalah aja. Itu loh. Nah, teman-teman yang keras-keras dari Islam yang lapor ke saya, kasih bukti siapa orangnya, di mana kejadiannya, nanti saya akan panggil dia. Yang terbaru teman-teman pendeta yang datang, karena ada macam-macam potensi konflik di Jogja. Jadi kalau saya tidak seperti yang Anda sebut tadi, sebenarnya saya bisa bikin konflik dengan mudah, dengan sangat mudah. Tinggal saya mengangguk atau tinggal saya tidak menggeleng, bisa konflik. Oh, Cak Nun nggak menggeleng, artinya nggak menolak kok, nggak apa-apa Cak Nun kalau kita serbu, misalnya gitu ya. Itu sudah terjadi Mas. Tapi sampai hari ini kan saya tetap jaga itu semuanya. Saya tidak tahu untuk tingkat nasional bagaimana, tapi kita semua kan sudah jelas dari pengayoman. Kalau Anda mengayomi konsumen Anda mengayomi bos Anda, atau sebagai bos Anda mengayomi anak buah Anda, sudah pasti omsetnya naik dong Mas. Itu yang disebut duit datang ke Anda. Kayak itu, makanya saya tidak pernah ikut royoan, saya tidak pernah menjadi pemberani, saya tidak pernah ikut bisnis di mana saya cari peluang, tidak pernah saya. Karena di samping memang tidak ngerti bisnis, bodoh. Juga saya nggak mau saingan, saya nggak mau kalah, menang aja nggak mau kok. Kok suruh kalah, mau aku. Gitu loh Mas. Lah ini kan juga membingungkan orang. Maksudnya kok kalah nggak mau. Lah iya, aku itu kalah, menang aja nggak mau kok disuruh kalah. Enak aja. Maka kalau yang saya lakukan adalah tidak menang atas siapapun. Nah di Jawa ada menang tanpa ngasorake, lumayan toh. Sudah tinggi itu Jawa, agak lumayan. Di dalam Islam malah tidak ada kemenangan. Kemenangan itu adalah melawan dirimu sendiri. Kemenangan itu melawan hidupmu sendiri. Tidak ada kemenangan atas orang lain. Makanya sekolah-sekolah tidak usah unggul-unggul. Maksudnya unggul itu bagaimana? Anak saya aja kelas 2 SD itu punya kesimpulan, ya, sekolah yang bagus itu yang menerima anak-anak bodoh. Maksudnya gimana? Kalau sekolah menerima anak-anak pinter, nanti yang hebat anak-anaknya sekolahannya. Nanti malah anaknya di situ karena sekolahnya tidak siap dengan anak pinter, malah bisa jadi bodoh-bodoh. Itu anak kelas SD loh. Jadi sekolah yang baik itu yang mau menerima orang bodoh. Sebenarnya sekolah di dunia ini tidak boleh menerima pinter atau bodoh. Sekolah itu wajib, setiap orang punya hak untuk dididik. Jadi terima siapa saja. Itu gunanya sekolahan. Dan sekarang pesantren aja untuk masuk dites bahasa Quran.
Lah koncoku Cina bingung, lah anakku iki wis Cina, gak iso maca Quran, tak lebono pesantren gak iso maca Quran, dites maca Quran. Wong aku iki lebono pesantren gak iso maca Quran malah dites. Iki gendeng iki pesantren iki. Kan begitu sekarang. Masuk SD itu gunanya untuk belajar ABCD, tapi sekarang untuk masuk SD sudah harus bisa belajar ABCD. Ya apa sampean ini? Jadi orang tuh berpikir terbalik. Cak Nur dulu ususnya diikat di pintu Nurholis Masjid, diikat di luar perutnya oleh dokter di Beijing sana. Saya bilang, kapan ini dimasukkan? Kalau nggak dimasukkan nggak kunjung sehat, Cak Nur. Dokternya bilang, kita tunggu sehat dulu baru ususnya dimasukkan. Loh ya apa sampean itu? Oh justru untuk sehat itu sampean masukkan. Dia malah enggak, kita tunggu sehat dulu baru dimasukkan. Nah, coba. Kan ini problem peradaban sudah ini. Repot ini caranya. Gitu loh Mas. Jadi jelas ya Mas ya. Gampang kok Mas. Anda bikin aman orang, setiap orang. Sama Anda dia aman. Saya sering kasih contoh kok. Misalnya Anda punya warung nih. Terus Sabrang sama Dedot. Sabrang tiap hari lewat pas jam sarapan, lewat lagi pas jam makan siang. Lewat lagi pas jam makan malam, dan kelintar-kelintar masih ada sisa nggak makanan itu, terus nanti jaluk mangan terus, gitu ya. Jadi Anda lama-lama ini orang Sabrang kok selalu datang pas sarapan ya, jadi numpang sarapan terus. Anda kasih, Dedot enggak, dia lewat tiap hari menyapa, apa kabar, gimana warungnya, beres-beres, alhamdulillah, oke ya mudah-mudahan lancar, lewat. Tapi tidak minta. Suatu hari kalau Anda terpaksa harus menitipkan warung, ke Sabrang apa ke Dedot? Loh, ke Sabrang? Ke Sabrang? Entek kok dibadoki karo itu. Gimana Mas menurut Anda? Anda titip ke Dedot apa ke Sabrang? Karena Sabrang tiap hari ngincer. Sementara dia tidak, dia ikhlas pokoknya mengapa gitu saja. Lah ya makanya sama Dedot kan ya. Lah nek kok kayak Sabrang entek warungnya. Saya tuh pernah ada seniman Jogja tak kasih modal, tak beliin gerobak untuk jual rokok, sak rokoknya tak tukokno. Sak minggu tak parani. Lu kok tak rokok sampean. Istrinya yang jual, istrinya bilang, "Iya dintekke bapak ini ku bendina ora sida kulak niki." Tak beliin Petromak, dalam 3 hari hilang Petromaknya. Rumahnya sender lagi. Lu kok Petromak ora ono? Didol kali bapak. Gitu. Nah, orang kayak gitu tuh gimana, Mas? Kan dia bikin tidak aman istrinya, tidak aman orang yang ngasih. Saya kasih proyek bikin skenario film. Kita sewakan hotel 1 minggu, dikasih mesin tik, belum ada komputer waktu itu, kasih mesin tik, dah sampean seminggu sak karep sampean, pesen panganan opo ae sak karep sampean, ngerokok sak karepmu. Sing penting sak minggu skenario jadi. Seminggu saya datangi, kamarnya itu kayak lokomotif, asap, dan dia itu tidak punya kesadaran asbak. Kesadaran asbak itu kan kalau rokok selesai ditaruh asbak. Ini enggak, bagi dia seluruh alam semesta adalah asbak. Jadi pas di pinggir dipan ya diselipno di dipan, di meja ya dele meja, pas di kamar mandi ya di dele kamar mandi, pokoknya saat ketemune rokok tekik di dele. Wes gak apa-apa lah, ndak apa-apa lah, wong namanya juga seniman. Terus saya tanya, gimana Mas, jadi Mas skenarionya? Terus dia bilang gini, nah, jadinya puisi ya. Coba ilham kok, ilhamnya puisi bukan skenario film lah. Wes akhirnya saya bayar kembali nih produser, wong skenario nya nggak jadi ya, dianya nulisnya puisi ya, biar pan masuk puisi ini kayak film. Nah kan dia bikin tidak aman Mas, akhirnya rezekinya susah karena dia tidak aman. Maka saya sama Tuhan juga tidak pernah ikut rebutan. Saya ditanya sama stafnya Tuhan, Nun kok gak melok di pasar bebas, ngono kan? Kok nggak ikut jadi pengusaha, ikut jadi menteri, ikut royokan ini itu, mboten kula. Mungkin khawatir menang kula niki. Cocok ngono, cocok sombong iki mboten maksud kula niku. Maksud saya itu enggak mau kalah, mau menang aja enggak mau kan gitu. Jadi saya enggak ikut bersaing, saya enggak ikut kompetisi. Saya pokoknya lewat-lewat di depan rumah Tuhan gitu aja. Tuhan nyuruh, alhamdulillah, enggak nyuruh ya sudah, apa boleh buat. Disuruh apa sama Tuhan, ya terserah. Saya suruh godok wedang, saya godok wedang.
suruh mijitin kakinya Tuhan saya pijitin, suruh nimbo aku nimbo, sakarepe Gusti Allah. Kongkon meneng dodok sedina yang tak dodok. Asal Tuhan yang nyuruh semua indah, semua baik. Akhirnya kan Tuhan terharu, arek iki rek, gitu kan, terharu. Aduh, bocah kok ora melu royokan iki, aduh, bocah iki aduh, kok ndemenake iki ya, tak ane sing akeh, itu kan akhirnya dikasih banyak saya. Itu Mas, Tuhan ndak apa namanya? Ndak tega sama saya. Bayangin saya kawin sama artis loh, Mas. Ngidupinnya gimana coba? Gimana ngidupinnya? Ngidupinnya gimana? Beli bajunya aja ndak hanya 90.000. Emang gimana cara saya menghidupi? Bukan berarti Mbak Novia itu sangat artis, enggak juga, dia sederhana. Tetapi kan enggak kok terus gue sederhana ya nduk, ya enggak gitu, enggak boleh kan. Kan kita kan harus tahu diri kan. Dulu saya pernah ngomong, kalau ada sopir, bosnya di belakangnya, terus di tengah jalan spionnya dicopet orang, dibedol, kan sebagai supir kita harus patriotis toh, kita langsung ngerem, dinolkan, kita keluar pintu, kita kejar. Nah, kewajibannya bos mengatakan, enggak usah, sini aja, enggak usah. Udah enggak apa-apa, dia juga butuh makan, dah kita terus, besok kita bisa beli lagi. Itu yang ngomong gitu bosnya. Jangan sopirnya yang ngomong gitu. Begitu dicopet, enggak apa-apa ya Pak, biarin dia butuh makan. Nah banyak di Indonesia sekarang salah proporsi seperti itu. Kewajiban si bos ngomong begitu dan dia tidak mulia hanya karena itu. Memang dia harus ngomong gitu. Maksud, ayo cepet kejar sampai aja, nggak gitu bos kok. Udah nggak apa-apa, biarin dia juga butuh makan. Tapi yang ngomong gitu jangan sopirnya. Anak supirnya tak tonyo, kalau niku ya apa kan gitu. Gitu ya Mas ya. Proporsi seperti ini sudah hilang loh di Indonesia. Sudah hilang loh. Jadi pejabat harus ngomong apa, diplomasi harus bagaimana, ngomongnya bagaimana, memeluk itu bagaimana, sama dalam tanda petik lawan itu harus bersikap bagaimana. Sekarang terbalik-balik. Sehingga ketika orang berbuat benar dianggap terbalik karena mindsetnya adalah terbalik. Maka setiap kebenaran menjadi racun sekarang. Gitu teman sekalian. Jadi mudah-mudahan jelas ya Mas. Menjadi Anda bikin aman. Kalau pakai konsep saya yang dipakai Agim dulu, jadilah manusia wajib. Itu karena manusia itu ada 5 macam, ada wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Manusia haram adalah orang yang ngomong, ini anak, sana pergi. Nah gitu, lu gak usah dagang sama dia. Susah nih, dipecat aja. Nah, itu manusia haram. Kalau manusia makruh, itu bisa nggak sih digeser ke sana? Jangan itu dong, kalau bisa kepala bagiannya jangan dia. Nah, itu makro. Kalau halal udah nggak apa-apa, dia juga nggak apa-apa, lainnya juga nggak apa-apa. Kalau sunat, mbok dia yang ditaruh di situ. Kalau wajib harus dia direkturnya. Itu nah, harus dia presidennya, baru dia presiden yang baik. Tapi kalau presiden dibilang, ya kalau bisa ya itu deh presidennya, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau bisa itu. Nanti ada kasus lagi. Presidennya mau Jokowi Prabowo ya podo itu tetap melarat. Itu kan, itu berarti presiden yang tengah-tengah lah. Tidak berprestasi tapi juga tidak terlalu gangguin. Yang keempat adalah ya kalau bisa jangan dia deh. Itu. Yang kelima, naiki ciker bungker mate ngatet, jangan jadi manusia seperti itu, karena duit akan lari dari Anda. Jelas ya Mas ya? Sip, oke. Terima kasih atas kedatangan Anda jauh-jauh dari Bandung. Tapi salah kalau menyebut saya orang mulia. Saya adalah orang yang memang mencari kemuliaan. Ketemu atau tidak ketemu, gitu ya Mas ya. Kapan-kapan ke Malioboro, pelajarilah jalan kaki dari Tugu ke alun-alun. Anda lihat jalannya, jalan pertama dari Tugu ke rel itu jalan Margo Utomo. Artinya jalan yang utama. Manusia itu perjuangan tahap pertama adalah mencari keutamaan. Makanannya utama, yaitu yang menyehatkan, bukan yang enak, yang apa. Kesadarannya bukan kuliner, kesadarannya adalah kesehatan. Istri, pekerjaan, perilaku, akhlak, mencari yang utama dulu. Nah, kalau sudah lulus
dapat keutamaan jalan margo utomo, nanti dari rel Malioboro stasiun Tugu sampai jalan yang ada toko terang bulan itu namanya Malioboro. Jadi Malioboro itu bukan sepanjang jalan itu, cuma Malioboro itu dari rel ke toko terang bulan. Sekarang sudah resmi dikasih nama itu Malioboro, itu artinya jadilah wali yang mengembara. Jadi berijtihad, bereksperimen, mencari kebaikan-kebaikan yang baru. Bahasa Jawa nak warung marungo. Itu nek apa? Pacul maculo. Jadi malio artinya jadilah wali. Wali itu apa? Wali itu adalah tajalli atau penjelmaan dari sifat Allah yang eksploratif. Jadi keutamaan tidak cukup, Anda harus cari kemuliaan. Dari utama ke mulia Anda harus mencari. Di situ namanya Malioboro, Ngumboro, wali yang Ngumboro. Maka Anda masuk ke jalan Margo Mulyo. Kalau sudah masuk Margo sampai kantor pos itu Margo Mulyo, Anda dapat kemuliaan, Anda sudah dapat karomah. Tidak hanya fadilah, maunah, ilham, Anda sudah dapat karomah. Kalau sudah sampai di kantor pos, Anda dari kantor pos ke keraton namanya Jalan Panguraan. Di situ sudah uraan Anda. Sak laku-lakune api. Misuh ini nyenengke wong. Dan semakin banyak misuh semakin baik. Loh kok bisa? Karena orang yang misuh itu, kiai yang misuh itu menghindarkan umatnya jangan sampai mendewa-dewakan si kiai. Bener gak? Bener gak? Makanya saya sering misuh. Ngomong sing gak timbangannya kok dewa-dewa aku, kok nabe-nabe aku mah aku. Aku orang biasa, aku orang yang mencari sama dengan Anda semua. Gitu loh, maka saya sering meso. Biarin dimarahin orang. Semakin saya dimarahi, semakin saya tidak laku kan begitu. Dan tidak laku itu yang paling baik. Karena laku di depan manusia tidak sama dan sebangun dengan laku di hadapan Allah. Mending tidak laku di hadapan manusia, tapi laku di hadapan Allah. Karena Allah tahu tujuanku meso tadi. Gitu loh. Nah, ini ojo ditiru terus meso nang dinding. Ketemu bosnya apa cok, kabarnya cok. Ini jangan ditiru dengan linear seperti itu gitu loh. Juga karena kadang-kadang memang ada situasi psikologis dan budaya yang tidak cocok kalau tidak meso. Gitu loh Mas. Anda diinjak sekali, Masya Allah gitu. Nomor kedua, subhanallah kok cek ngidei. Astagfirullah ngidei. Susun tak kalimat thayyibah. Allahu Akbar ngidei meneh. Wis entek iki subhanallah alhamdulillah. La ilaha illallah ngidek meneh. Alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar cek ngidek meneh. Wis entek kalimatnya cek tidak meneh jancok cek ngidek ae. Kan begitu Mas. Allah mengatakan jangan berkata kasar kecuali dalam keadaan teraniaya. Quran. Saya tanya, sekarang ini Anda teraniaya enggak sebagai rakyat Indonesia? Berarti meso bendino gak masalah. Jangan marah ya Mas ya. Sip, mudah-mudahan Anda paham. Oke, the last question. Yang terakhir. Sudah cukup? Ada satu lagi, nah, cepet tapi Mas ya, cepet Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Doni dari Indonesia Malang. Gini, langsung aja. Jadi saya kan pernah mendengar ceramah Cak Nun permasalahan dari Nur ala Nurin kalau nggak salah ya, cahaya di atas cahaya. Itu adalah mencari fitrah dari pemaknaan. Sebenarnya niat pertanyaan saya sederhana, karena sejak tadi yang dibahas itu adalah Indonesia itu harus dirubah, Indonesia itu harus seperti apa. Malah saya itu punya pemikiran seperti ini. Saya menilai Indonesia itu adalah negara yang narsis, negara yang pingin dilihat sama negara lain, dan juga negara yang latah. Contohnya gini, lihat Amerika adidaya, Indonesia pengen adidaya. Lihat negara Jepang yang ada bushidonya, punya kekuatan harga diri, harus punya harga diri. Jadi yang ingin saya tanyakan sebenarnya dari masalah nur ala nurin atau fitrahnya, kira-kira Indonesia itu fitrahnya seperti apa gitu loh. Atau kalau bisa diceritakan kira-kira sejarah awal
pembentukan Indonesia itu seperti apa supaya kita intinya kembali ke Indonesia yang awal. Kalau saya yang jadi panitia acara, saya ganti namanya Tanah Tumpah Darahku jadi Mari Kita Pulang Indonesia. Kita ngajak Indonesia pulang ke fitrahwannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dari itu jadi siji ae pore. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti terakhir saya minta Dimas untuk mengomongkan beberapa hal untuk ending dari acara kita. Gini, Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah yang kedua setelah Khadijah meninggal, itu tanya, "Ya Rasulullah, bagaimanakah caranya dan siapakah orang yang bisa mengenal Tuhannya?" Rasulullah menjawab, "Siapa saja yang bisa mengenal diri." Kan begitu. Jadi terus kemudian muncul kalimat man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi menurut saya mbok ndak usah berangkat dari Jepang. Wis bah busido bah musasibah. Wis kono wis urusanmu. Sing penting awakmu dadi awakmu dhewe. Jadi berangkatlah ke dalam dirimu. Jadi perjalananmu jangan terlalu perjalanan keluar, tapi perjalanan ke dalam. Jadi isrokmu sekarang ke dalam dulu. Temukan dirimu, wis tau kelak ketemu. Dan kamu ketawa sendiri melihat kamu memake up diri selama ini kan gitu. Kamu akan ketemu dirimu dan kamu akan bangga sama dirimu karena tidak seorang pun mau diganti dengan diri orang lain loh, Res. Tukang becak itu tak tanya, "Kamu mau nggak gantian sama wali kota?" Kamu yang jadi wali kota, yang sana jadi tukang becak. "Enggak, saya tetap sini aja. Lebih hebat saya kok." Kok iso? Lu jajal wali kota nek wani jadi tukang becak. Nek saya berani jadi wali kota, tapi saya tidak mau, saya tukang becak aja. Itu loh Mas. Jadi dirimu itu kan bermacam-macam, ada diri budaya, diri sosial, diri alam, diri zat, diri macam-macam, diri sifat, diri apa. Start from yourself. Dan perjalanannya ke dalam dulu, meskipun jangan terlalu dalam, sebab Anda tetap harus keluar dikit, masuk sedikit, keluar dikit, masuk sedikit terus, makin lama intervalnya makin panjang. Itu Mas. Kebanyakan orang kalau sudah ke dalam tidak pernah keluar, kalau sudah keluar tidak bisa ke dalam. Angel lagi, kan kudu mlebu metu rek. Ini kamu mlebu metu agak dadi ya. Mlebu metu, akhirnya metu endingi kan gitu kan. Itu. Coba dasarnya hidup ini ya, ngomong apa saja kan bisa tersambung dengan apa saja. Itulah ma'iyah. Di ma'iyah Anda punya multi asosiasi, ya Mas ya. Anda ngomong tutup botol sampai ke malaikat, sambungnya deket sekali kan begitu. Anda ngomong teh gini sama capres itu deket, karena Anda sangat besar sudah di ma'iyah ini. Anda punya kebesaran, Anda sudah menjadi makrokosmos secara rohaniah dan intelektual, secara ruhiyah wa akliyah. Kalau secara jasadiah Anda mikrokosmos, tapi secara akliyah, ruhiyah Anda makrokosmos. Seluruh alam semesta adalah bagian dari dirimu. Karena semua unsur alam ada padamu, tapi unsurmu belum tentu ada pada alam. Kan gitu deh. Jadi perjalanan ke dalam dulu gitu ya. Nah, makanya Indonesia bagian dari desa saya. Itu buku saya tahun 77. Dan orang nggak paham-paham sampai sekarang, kok iso loh Indonesia bagian dari desa saya. Loh kan cara berpikir simpel sekali. Begitu ada TV masuk, ini unsur Indonesia di desa saya, dan orang rusak mulai ada TV itu. Dan TV nyebut namanya aja salah kok di desa saya. TV itu disebut PC. Sopo rek PC ini nyari gue. Wah, akhirnya nonton bareng di pohon kelapa itu digantung. Itu kalau Philip itu Philip. Mbok aku naik sepeda gak Philip gak enak rek. Gitu tempat saya itu gitu, orangnya mantep-mantep dan salah. Mbok aku mang ditraktir karo Pak Lurah rek. Tak kira apa sampai Pak Darip, jenenge Pak Darip. Iku anjene siji sing jenenge 7 up iku rasane ku krenyen-krenyen. 7 up niku napa? Ya iki angka 7 ana up iku lho rek. Loh, tapi mantep, orang desa itu mantep. Dia menjadi dirinya sendiri. Bodoh dan tidak bodoh itu kan menurut pandangan di luar dirinya. Kalau dia dari dirinya kan tetap mantep. Dia tidak minder ke Jakarta, orang dari desa saya. Turun di Gambir, pedida-pedidi, endi mersine arek gurung ketok iki. Gua agak ini. Nunggu apa nih, Bang? Arek-arek lho jare nyusul iki.
rusak tanya apa Mercy ini, Mercy rusak ya BMW ini gak apa-apa lah. Wah, gaya nih gitu loh. Ini mau kemana nih? Akhirnya dia wis nyekel, dia belum pernah ke Jakarta nih. Dia sudah pegang alamat ini, antar sini ya. Oh siap Pak, siap. Diterno Mas. Di jalan ini deh. Gua gak, padahal gak apa-apa Mas. Wah kendel Mas, orang desa saya tuh gawat. Kemana-mana itu gua ya nih kok yo. Oh banyak saya cerita soal itu. Jadi ya konyol ya, tapi kan lumayan Mas, daripada Anda menjadi sapi perah kan gitu kan, mending menjadi semut yang gagah kan begitu. Itu ya Mas ya. Oke Mas Dimas, saya persilakan ke sebelah kiri saya. Kita akan segera sahur. Mas Dimas ini sahabat kita, dia yang menyelenggarakan acara Ma'iyahan di Lampung yang bernama Skala Selampung. Ya. Dia di Jakarta dia punya lembaga, dia segala macam lah, tapi dia di Lampung karena kita dulu merukunkan bentroknya para petambak di Tulang Bawang, dan 5.500 petambak itu bentrok sehingga tidak berproduksi selama 1,5 tahun, dan korbannya cukup banyak. Yang terusir dari kampungnya ada 1.500. Mas Dimas minta tolong kita, saya ke sana dan seterusnya, akhirnya bisa kita selesaikan dan sekarang sudah berproduksi lagi. Dan harap diketahui tambak itu adalah tambak dengan produksi dan ekspor terbesar seluruh dunia. Itu kan bidang ya. Nah Mas Dimas ini juga bertugas untuk kesana kemari mencari, jadi pasukan pengintai untuk mengetahui substansi-substansi fakta yang sekarang terjadi. Ini tidak untuk nakut-nakuti, tidak untuk apa-apa, tapi Anda harus melihat secara jantan dan objektif apa yang sekarang sedang berlangsung sampai malam hari ini. Itu Mas Dimas.